Terjatuh dari atas Son Horeg, peserta karnaval di Kabupaten Brebes meninggal dunia. Modal unjuk rasa di gedung KPK Jakarta, masyarakat Pati bersatu galang donasi. Beras SPHP digelontorkan di pasar tradisional, namun harga beras di Kota Semarang tak kunjung turun. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. 2 dari 3 orang pemancing yang hilang akibat tersapu ombak di perairan laut Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Rabu sore berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pencarian 3 pemancing hilang yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD Kota Semarang pada Rabu pagi dilakukan di titik lokasi Dam Merah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berjarak 1 km dari bibir pantai, kemudian diperluas hingga ke arah Kendal serta perairan Kabupaten Demak. Korban pertama, Pujo Margono, warga Gayam Sari Kota Semarang, ditemukan di perbatasan perairan Morosari Demak. Sementara korban kedua, Kiswanto, warga Semarang Timur, ditemukan 500 meter dari lokasi kejadian kecelakaan di perairan laut Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kami mendapatkan informasi dari nelayan Moron Demak yang akan berangkat melaut bahwasanya mereka menemukan atau melihat mayat mengapung di perjalanan. Selanjutnya kapal tersebut berhenti dan melaporkan ke tim SAR gabungan. Selanjutnya oleh tim SAR gabungan ditindaklanjuti dengan meluncur ke posisi yaitu di 9 nautical mile arah timur dari lokasi awal kejadian, tepatnya di utara pantai Demak ya. Pada Demak. Moron Demak, Moron Demak. Yang diketemukan dalam keadaan Mike Delta. Satunya ketemu di mana? Untuk yang di Moron Demak itu atas nama Pujo Margono, usia 56 tahun, laki-laki. Ya. Sedangkan untuk korban kedua diketemukan pada pukul 15:10 di posisi 500 meter sisi arah timur dari lokasi kejadian awal. Berarti masih di perairan sini? Masih di perairan seputaran. Diberitakan sebelumnya, 12 orang pemancing yang berada di area Dam Merah Utara Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tersapu ombak saat terjadi hujan deras dan angin kencang pada Selasa siang. Sebanyak 7 orang berhasil diselamatkan, 4 orang meninggal dan 1 orang hingga Kamis pagi masih hilang belum ditemukan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, peserta Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terjatuh dari atas Son Horeg. Nyawa korban tidak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, hari Senin. Pada video amatir ini terlihat seorang pria berdiri di atas Son Horeg sambil mengibarkan bendera. Karena terpeleset, pria tersebut jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter dari permukaan tanah. Korban bernama Pranoto, usia 37 tahun, dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala ke Rumah Sakit Bakti Asih, Brebes. Korban akhirnya meninggal dunia pada Selasa dini hari. Sampai sini jam 6 sore ya memang sudah penurunan kesadaran. Kami konfirmasi ke dokter yang jaga pada saat itu ada luka di dagu dan ada bekas perdarahan di lewat hidung.
Tapi memang kalau menurut dokter jaga, kalau dilihat dari hasil CT scan-nya, ada perdarahan di otak Pak untuk penyebab meninggal. Itu yang menjadi salah satu penyebab ya? Betul. Sebelum kejadian, sejumlah peserta karnaval telah diingatkan untuk tidak berada di atas sound horeg karena dinilai berbahaya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Olah tempat kejadian perkara atau TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran sumur minyak rakyat yang terjadi di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Selain area lokasi sumur yang terbakar, polisi juga mengecek sepanjang aliran sungai yang diduga menjadi awal munculnya api. Sebanyak 12 orang telah diperiksa dalam peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat ini. Hampir 12 saksi, baik itu dari warga setempat ataupun dari perangkat desa dari Gandu, Bogorejo. Penyebab awal mula kebakaran kami masih dalami, namun demikian dari cerita yang disampaikan dari para saksi bahwa memang api itu berasal dari aliran sungai atau dari bawah, kemudian mengarah ke sumur minyak. Akhirnya terjadi kebakaran di sumur minyak. Seperti diketahui, kebakaran sumur minyak rakyat terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Minggu 17 Agustus siang. Sumur yang terbakar di sekitar permukiman penduduk membuat warga di sekitar lokasi harus dievakuasi. Menurut warga, sebelum munculnya kobaran api, terdengar suara ledakan dari titik sumur pengeboran minyak. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 2 korban luka bakar menjalani perawatan di rumah sakit. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi menutup sejumlah sumur minyak ilegal usai peristiwa kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 2 sumur yang berada di sekitar lokasi dipasang garis polisi. Sejumlah sumur minyak rakyat lain di dekat sumur minyak terbakar di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditutup polisi pada Kamis pagi. Selain sumur minyak yang terbakar, setidaknya ada 2 sumur minyak lain yang diduga ilegal dan telah ditutup dengan dipasang garis polisi. Sumur minyak ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi sumur yang terbakar. Penutupan sumur diduga ilegal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di sumur minyak. Dari kepolisian menutup beberapa titik sumur yang ada di lokasi terdampak kebakaran ini supaya mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi. Kami beri polis line, kemudian kami himbau kepada masyarakat yang di radius aman untuk sementara waktu tinggal di tempat pengungsian yang sudah disediakan dari Dinas Sosial maupun tim BPBD. Hingga Kamis 21 Agustus, kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora belum juga padam. Petugas gabungan belum menemukan cara untuk melakukan pemadaman. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Modal unjuk rasa di gedung KPK Jakarta, masyarakat Pati Bersatu galang donasi. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Usai salah satu koordinator aksi mundur, masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar aksi jilid 2 di gedung KPK Jakarta. Koordinator Posko Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono memastikan aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pati
pada 25 Agustus batal dilakukan. Namun aksi akan dipusatkan di gedung KPK Jakarta pada awal September untuk mendesak lembaga anti korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung agenda tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi. Untuk penggalangan donasi Rp5.000, kita tujuannya kita mau ke Jakarta, ke KPK ya, RI Gedung Jakarta, untuk melakukan aksi untuk mendesak agar KPK untuk mengusut tuntas yang terjadi dugaan korupsi Bapak Sudewo begitu. Supriyono menambahkan bahwa pihaknya juga akan terus mengawal pansus hak angket yang sedang bekerja. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, meskipun polisi sempat mengamankan 22 orang yang dianggap sebagai provokator dan pelaku perusakan saat aksi unjuk rasa di alun-alun Pati dan telah dibebaskan, namun penyelidikan dan pengumpulan bukti sampai saat ini masih dilakukan. Meski begitu, Polda Jawa Tengah masih belum menyampaikan secara spesifik berapa jumlah orang yang diduga terlibat dalam tindakan provokatif maupun perusakan kendaraan dinas polisi. Unit Reserse Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati saat ini masih melakukan pengumpulan bukti rekaman kamera pengawas maupun dari gambar yang beredar di media sosial atas tindakan provokatif, aksi perusakan kantor publik, serta perusakan dan pembakaran kendaraan milik petugas kepolisian. Terkait alasan pembebasan terhadap 22 orang yang sempat diamankan sebelumnya, yakni karena kurangnya alat bukti. Proses kita masih dalam tahap penyidikan, kita sedang mengidentifikasi para pelaku provokator dan pelaku tindak pidana yang ada di kejadian perusahaan tersebut. Yang diperiksa berapa orang, Pak? Ada beberapa orang, tapi itu nanti sedang proses lagi berjalan. Alasan tidak ditahan itu apa ini? Ya? Alasan tidak ditahan 22 orang kemarin? Kita melihat daripada pemenuhan alat bukti dulu. Ya. Kemarin kami memang sudah melakukan pengamanan 22 orang, namun demikian ternyata ada beberapa alat bukti yang perlu kami lengkapi. Kami punya waktu cuma 24 jam, sehingga itu yang kami lengkapi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengatakan pemantauan perkembangan situasi di Kabupaten Pati masih terus dilakukan dan menyiapkan seluruh fungsi Polda Jawa Tengah meski Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membatalkan aksi Jilid 2 menuntut pemaksulan Bupati Pati Sudewo yang rencananya digelar 25 Agustus. Kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, polisi harus siap memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Kita monitoring dan memaksimalkan informasi-informasi yang ada sehingga kepolisian siap untuk menghadapi situasi yang berkembang saat ini. Sudah ada surat pengajuan pengamanan aksi dari massa? Saat ini kami masih monitoring saja dulu mengenai hal tersebut, kita lihat perkembangannya. Demikian. Polda Jawa Tengah tidak akan melarang bila mana masih ada aksi kedua dari masyarakat Pati untuk menyampaikan aspirasinya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Seorang siswi kelas 6 SD Negeri Pakintelan 2, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, nyaris menjadi korban penculikan saat pulang sekolah oleh pria tak dikenal. Kepala SD Negeri Pakintelan 2, Slamet Hari Pambudi membenarkan kejadian seorang siswi yang nyaris menjadi korban penculikan pada Jumat 15 Agustus lalu. Beruntung, korban berinisial H berhasil selamat setelah berani melawan pelaku yang mencoba membekap dan memasukkannya ke dalam mobil. Percobaan penculikan terjadi tidak lama setelah jam pulang sekolah. Ya, untuk kronologinya kemarin hari Jumat Minggu yang lalu, Ananda tersebut sudah pulang sekolah, jadi sudah berada di perjalanan.
dan rumah Ananda dari sekolah jaraknya kurang lebih 1 km, 1-2 km, dan di situ memang jalannya sepi. Di tengah perjalanan itu ada mobil yang memang berhenti di tengah jalan, kemudian dia pura-puranya sedang memperbaiki, ceritanya begitu. Kemudian dengan paksa pelakunya seorang diri mengendarai mobil, kemudian Ananda itu dengan dibekap, kemudian dimasukkan. Kemudian dia bisa melarikan diri dengan cara membuka mobil, posisi masih berhenti ya, jadi belum berjalan, masih berhenti. Setelah dia pindah, kemudian dia bisa lari menuju ke tempat yang lebih aman begitu. Pukul berapa Pak itu Kak sekitar? Kita pulang sekolah hari Jumat pukul 11 dan kejadian itu kurang lebih pukul 11 lebih 10 menit. Pihak sekolah bersama pihak terkait sudah mengantongi identitas kendaraan melalui CCTV yang berada di sekitar lokasi. Kasusnya saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Orang tua siswa pun diimbau untuk lebih waspada dan melakukan penjemputan sekolah tepat waktu. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Beras SPHP digelontorkan di pasar tradisional, namun harga beras di Kota Semarang tak kunjung turun. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Meskipun beras SPHP digelontorkan di pasar tradisional di Kota Semarang, namun tidak mempengaruhi harga beras. Harga beras terpantau masih mahal. Dari pantauan di Pasar Peterongan Kota Semarang, harga beras tak kunjung turun meski Bulog Semarang telah menggelontorkan beras SPHP. Harga beras medium masih di angka Rp14.500 per kilogram dan harga beras premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Ini kan SPHP digelontorkan, pengaruh di harga beras lainnya nggak Bu? Belum ada perubahan harga, masih ajeb. Malah ada yang naik apa? Nggak, belum ada ya, berarti harganya masih belum stabil ya? Belum menyetabilkan harga. Nggak ada penurunan beras itu Pak? Harga? Belum ada. Bu, itu kan SPHP digelontorkan. Kebanyakan konsumen milih mana Bu? Milih ya tergantung kebutuhan ya Pak. Ada yang milih SPHP itu untuk jualan nasi goreng. Tapi kalau untuk rumah tangganan beras yang medium premium itu. Konsumen berharap harga beras bisa turun hingga Rp12.000 per kilogram karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dibeli. Ya, harganya sedang-sedang aja, kalau bisa diturunkan lagi. Bu, selama ini kan SPHP sudah diturunkan, pengaruh nggak? Ya, nggak ngaruh, tapi kalau bisa ya itu turun lagi lah. Nggak ngaruh, tapi kalau bisa turun lagi. Mintanya berapa Bu normalnya? Mintanya normalnya ya 12. 12 Bu ya? 12 atau 13 lah. Sejauh ini, upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras sudah dilakukan, seperti menggelontorkan beras SPHP dan menggelar pasar murah di berbagai lokasi. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Berdasarkan data prevalensi BNNP Jawa Tengah di tahun 2024, dari kasus narkoba di semua usia, hanya usia 15 hingga 30 tahun, angkanya tak kunjung turun, dan mayoritas pengaruh narkoba datang dari teman terdekat. Usai memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada mahasiswa Stikom Semarang, penyuluh anti narkoba dari BNNP Jawa Tengah, Pristiwanto Nugroho menegaskan, berdasarkan data prevalensi di tahun 2024, kasus narkoba di semua usia turun, terkecuali usia 15 hingga 30 tahun.
Dari data tersebut menurutnya, sasaran penyuluhan yang tepat adalah kalangan anak muda, khususnya mahasiswa, agar mereka tidak terjebak dalam dunia hitam narkoba. Dari pengamatan BNNP Jawa Tengah, justru pengaruh narkoba datang dari teman dekat sendiri. Melihat kondisi tersebut, menurut Pristiwanto, upaya yang efektif untuk pencegahan adalah pelajar atau mahasiswa harus berani menolak ajakan untuk menikmati barang haram tersebut. Data prevalensi yang ada kemarin terakhir penelitian di tahun 2023 ternyata memang semua sektor turun kecuali di usia 15 sampai 30 tahun ya. Jadi usia remaja itu ada kenaikan meskipun 0, kalau dilihat dari situ berarti memang perlu perhatian khusus untuk khususnya anak muda. Makanya program-program pencegahan sekarang ini lebih fokus pada peningkatan soft skill anak muda. Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Madat atau GERAM Jawa Tengah, Hafidz Sungkar menegaskan, penyuluhan anti narkoba kepada mahasiswa sangat penting agar mereka tahu bahaya narkoba dan tahu mencegah dan menolaknya. Ini dengan kami tadi penyuluhan dengan pihak BNN Jawa Tengah, mereka banyak tahu tentang jenis narkotika, apa itu narkoba, dan gimana cara mencegah atau menolak untuk tidak ikut-ikutan narkoba. Mereka sudah tahu semua dengan kehadiran kami di sini. Ini kehadiran kami membawa nilai plus ya bagi para mahasiswa Universitas Tekom, akan tahu artinya bahaya narkoba itu sendiri. Hafidz menambahkan pemahaman tentang bahaya narkoba penting karena narkoba tidak melihat suku, bangsa, dan agama. Dirinya berharap mahasiswa Stikom bisa menularkan ilmunya untuk mengajak mahasiswa lain tolak narkoba. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Asanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.